Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru Penggerak dimanapun Anda berada. Untuk sore ini saya Hendratno, CGP Angkatan 7 Kabupaten Sukoharjo, dan teman saya Ibu Agustin, Guru SMA Negeri 2 Sukoharjo. Ya, pada sore ini saya akan melakukan praktek supervisi akademik. Jadi di sini saya akan mensupervisi Bu Agustin dalam pembelajaran. Oke, untuk tahapan yang pertama nanti adalah untuk pra-observasi. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Agustin. Terus yang kedua nanti akan melakukan proses pembelajaran. Nanti juga akan dilaksanakan di lab multimedia di ruang ini juga. Dan yang terakhir nanti adalah saya akan melakukan wawancara kembali itu setelah melakukan pembelajaran atau istilahnya pasca observasi. Itu Bu Agustin, bisa kita mulai untuk wawancara hari ini, nggih. Okay. Yang jelas nanti kita akan ngobrol-ngobrol sedikit, nggih, dan apa yang nanti akan panjenengan lakukan. Nggih. Mohon maaf, mau tanya Bu Agustin. Kira-kira nanti dalam pembelajaran ini nanti tujuannya apa untuk hari ini nanti? Untuk hari ini, KBM hari ini kebetulan bab yang nanti saya sampaikan adalah mengenai pengenalan algoritma. Jadi tujuannya diharapkan peserta didik dapat menuliskan algoritma dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Oh gitu ya. Jadi diharapkan bisa membuat algoritma ya? Dengan bahasa sehari-hari ya. Atau istilahnya bahasa yang mudah dimengerti ya Bu Agustin. Terus yang kedua Bu Agustin, kira-kira nanti area pengembangan apa yang dengan capai dalam pembelajaran hari ini nanti? Yang ingin saya capai mengenai kemampuan anak dalam menemukan solusi jika anak tersebut kita beri kasus-kasus atau suatu permasalahan. Oh gitu. Oke. Terus yang berikutnya Bu Agustin, kira-kira panjenengan sudah menyiapkan strategi apa untuk pembelajaran hari ini? Untuk pembelajaran hari ini di kelas 10.2 itu saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian KSE juga, kemudian menerapkan budaya positif. Dengan kesepakatan kelas yang sudah dibentuk sebelumnya. Oke, itu Bu Agustin. Kira-kira nanti untuk untuk mengajarnya di kelas apa yang bisa saya supervisi nanti? Di kelas 10.2 Bapak. 10.2. Tapi nanti saya bawa anak-anak ke lab. Oh, ke lab ya. Oke. Terus untuk penilaiannya Bu Agustin, nanti bentuk penilaiannya seperti apa nanti? Untuk penilaian ada penugasan kelompok karena ada diskusi, jadi bentuk penilaian pengetahuan. Ya. Kemudian ada penilaian praktik karena nanti ada presentasi dari tiap kelompok. Terus bentuknya presentasi, bentuknya media? Sudah direncanakan, nanti bisa dalam bentuk tulis tangan boleh, dalam bentuk slide boleh, dalam bentuk ketikan Microsoft Word boleh, dalam bentuk video boleh, dalam bentuk gambar-gambar mind map juga boleh. Oh, jadi diferensiasi produk. Oke, rencananya luar seperti biasa, itu. Bu Agustin. Tampaknya Bu Agustin sudah menguasai untuk diferensiasi. Oke, Bu Agustin, mungkin itu untuk obrolan kita singkat di awal ini. Nanti bisa kita lanjutkan setelah panjenengan mengajar di selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Sehat semua? Masuk semua ini 36. 8. Kenapa? Itu yang izin. Untuk teman-teman kita yang sakit, kita doakan semoga segera pulih, segera sembuh sehingga bisa gabung dengan kita untuk pembelajaran besoknya. Amin. Ya. Terima kasih. Pada pembelajaran hari ini kita akan memulai bab baru. Setelah kemarin kita belajar tentang apa? Excel. Penggunaan Excel untuk menganalisa data, Nah, itu kita tinggalkan terlebih dahulu. Sekarang kita mulai masuk ke bab yang baru,
yaitu algoritma dan pemrograman. Pada saat saya pernah dengar kata algoritma? Di mana atau kapan? Matematika itu bukannya logaritma. Beda ya. Kalau logaritma cenderung ke operasi matematika, di situ ada hitungannya tersendiri. Pernah mendengar selain di matematika? SMP. Saat terdengar saya mengucapkan algoritma tadi, yang terbersit di pikiran kalian apa? Angka. Apalagi? Logika, rumus. Apalagi? Program. Keren. Udah tahu program. Apalagi? Pernah membuat ini jadwal kegiatan sehari-hari mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi? Pernah. Kapan? Kalian buat dengan bahasa kalian sendiri? Urut sesuai jamnya. Misalkan bangun tidur jam 4, habis jam 7, habis itu terus sholat subuh. Bangun jam 7, sholat subuh jam berapa? Sama. Sampai dengan tidur lagi. Begitu terus setiap hari diulang-ulang. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat menuliskan algoritma dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Peserta didik di sini siapa? Oh ya, sadar ya berarti ya. Berarti nanti saya, dalam hal ini kalian, harus bisa menuliskan algoritma dengan menggunakan paling enggak bahasa kalian sendiri. Dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Ini karena pengenalan algoritma terlebih dahulu, jadi kita menggunakan yang penggunaan bahasa sehari-hari. Kemudian untuk algoritma sendiri, pengertiannya itu sebenarnya ada banyak, ada beberapa. Saya ambil 2 yang intinya hampir sama, yaitu yang pertama, urutan langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hampir sama, mirip, urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Jadi dari kedua pengertian tersebut, kita bisa mengambil satu kesimpulan saja. Untuk algoritma adalah langkah-langkah logis pada penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Kalimatnya jelas ya, mudah dipahami ya. Langkah-langkah logis yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Mungkin kalau masih kalimat seperti itu untuk dipahami mungkin seperti apa atau contohnya gitu. Nanti kita lihat contohnya yang sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari dulu saja. Ada 3 cara penulisan algoritma. Yang pertama, menggunakan bahasa sehari-hari berupa teks yang kita susun berupa langkah-langkah yang urut. Kemudian dengan menggunakan flowchart, nanti juga kita akan mempelajarinya. Dengan yang ketiga, dengan menggunakan pseudocode atau nanti berupa kode-kode atau coding. Kemudian ada strukturnya juga, jadi tidak sembarang membuat ya. Ada struktur algoritma, ada 3, yaitu ada 1 judulnya, kemudian bagian deklarasinya, dan bagian deskripsinya. Bagian deklarasi dan deskripsi seperti apa? Kita lihat contoh berikut ini. Ini relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah contoh sederhana suatu algoritma dengan judul resep puding mutiara. Itu judulnya. Resep puding mutiara. Itu adalah judulnya. Kemudian bawahnya ada bagian deklarasi berupa seluruh bahan-bahan yang digunakan. Mungkin nanti kalau kita dengan bahasa lain nanti mungkin itu inputannya yang harus kita masukkan. Tapi ini yang harus kita siapkan untuk membuat judulnya tadi apa? Resep puding mutiara. Kemudian di bawahnya ada bagian deskripsi, urutan langkah-langkah cara pembuatannya. Di situ sudah diurutkan 1, 2 dan dengan kalimat yang jelas. Ini contoh algoritma dengan struktur judul, deklarasi, dan deskripsi. Untuk contoh berikutnya, ini ada algoritma resep membuat telur mata sapi atau telur ceplok ya. Di situ langkah-langkah urut juga, masukkan minyak ke dalam wajan, kemudian panaskan, kemudian masukkan telur ke dalam
wajan atau ke dalam minyak yang sudah panas, kemudian tunggu sampai matang yang hasilnya adalah menghasilkan telur ceplok. Nah, contoh yang kedua, algoritma jadwal kegiatan sehari-hari tadi yang sudah saya tanyakan di awal. Apakah ada yang sudah membuat? Mungkin setiap anak kan beda ya. Tapi belajar membuat urutan langkah-langkah dengan benar, dengan sistematis, mulai dari bangun sampai dengan tidur lagi. Itu contoh langkah-langkahnya. Ada contoh kasus satu. Kalau saya punya kasus seperti ini, dibaca dulu, mungkin ada nanti yang bisa. Ada 2 buah ember. Ember A berisi air berwarna merah, ember B berisi air berwarna biru. Kalau mau ditukar tempatnya atau ditukar dari A ke B, dari B ke A, bagaimana algoritmanya? A dengan isi airnya berwarna merah, ember B kemudian berisi air berwarna biru. Nah, ember A ini yang merah mau dipindah ke B, yang berwarna biru pindah ke A. Kalau sudah menemukan caranya, coba nanti disusun dengan kalimat yang mudah dipahami dan urut. Langkah-langkahnya bagaimana? Silahkan dibaca dulu 1 menit, dipahami maksudnya. Sudah ada yang menemukan? Sudah? Boleh 7 jari siapa? Ya, silakan. Untuk memindahkan ember A ke ember B dan ember B ke A, pertama bisa disiapkan 2 ember A dan B. Kemudian siapkan ember yang ketiga, kosong C, ember ke A, masukkan ke ember C yang kosong, isinya. Lalu ember B masukkan ke ember A yang sudah kosong, dan ember C dari ember A tadi dimasukkan ke ember B. Sudah. Karena saya sudah tahu jawabannya, jadi mendengar kalimatnya itu langsung saya paham ya. Yang belum menemukan jawabannya tadi mendengarkan langkah-langkah itu sudah jelas belum? Sudah paham? Benar? Oke. Selanjutnya, ini jawabannya tadi ya, benar ya. Jadi perlu ember tambahan. Kita perlu ember tambahan untuk membantu menampung sementara. Kemudian kita geser airnya dari ember B ke ember A. Kemudian kita kembalikan ke ember B, kita pindah ke ember B. Dan ember yang bantuan tadi menjadi kosong. Teman-teman satu kelompok, di mana kelompoknya ini saya sudah membuat berdasarkan waktu sebelum lebaran ya, saya sharekan Google Form mengenai kesiapan belajar atau gaya belajar kelas 10-2, terkait dengan gaya belajar kelas 10-2. Nah, dari hasil yang sudah masuk ke saya, sudah saya petakan, saya kelompokkan menjadi 6 kelompok. 6 kelompok yang di depan itu ya. Jadi nanti silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Teknisnya nanti setelah berkumpul dibahas bersama untuk kasus diskusinya. Kemudian dalam proses mengerjakan diskusi, mengerjakan kasus ini diperbolehkan menggunakan perangkat HP. Diperbolehkan ya. Jadi dalam pembelajaran sesuai dengan kesepakatan kelas kita di awal semester pertama ya, kita sudah buat bahwa penggunaan HP diperbolehkan dalam pembelajaran asalkan diizinkan oleh guru yang bersangkutan. Jadi nanti untuk menunjang proses diskusi, untuk menambah referensi baik tulisan maupun video, silahkan mencari berupa artikel, contoh-contoh logaritma, algoritma boleh, kemudian video-video tentang algoritma juga banyak. Nanti silahkan dicari pada saat proses diskusi untuk mencari solusi dari kasus yang diberikan. Kemudian nanti jika sudah mendapatkan hasilnya, ini teknis diskusi dulu ya, nanti sebelum kita berkumpul di kelompoknya masing-masing. Untuk hasilnya nanti, hasil diskusi, nanti bisa dikumpulkan, boleh dalam bentuk tulisan tangan boleh, dalam bentuk video boleh, dalam bentuk PowerPoint boleh, dalam ketikan Microsoft Word juga boleh, untuk dipresentasikan minggu depan. Jadi
didiskusikan, nanti hasilnya dibuat sesuai dengan kemampuan atau kesukaan kalian pengen buat apa. Gitu ya nanti hasilnya. Nah, untuk kasusnya ini saya bahas sedikit mengenai bagaimana algoritma untuk menyelesaikan masalah seorang petani membawa barang, bukan barang ya, membawa bawaan itu serigala, kambing, dan sayur, ingin menyeberangi sungai ke pulau depan, ke pulau seberang. Nah, hanya ada satu perahu yang bisa mengangkut petani tersebut hanya dengan satu barang bawaan saja. Dengan syarat, kalau kambing ditinggal dengan sayuran, nanti sayurannya akan dimakan kambing. Kemudian kalau kambing ditinggal dengan serigala, kambingnya akan dimakan serigala. Nah, bagaimana solusinya agar petani tersebut dapat nyebrang ke pulau seberang dengan utuh bawaannya 3 itu ke bawah semua sampai di pulau seberang. Ditulis dulu, boleh dibuat draftnya dulu, urutan langkah-langkahnya bagaimana, nanti baru dibuat produknya. Silahkan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan berkumpul, membawa alat tulis dan HP-nya dibawa, diperbolehkan. Oh ya. Kelompoknya sudah dapat semua? Sudah berkumpul? Minggu depan benar-benar dipresentasikan loh ya. Ditulis kelompoknya, boleh dalam bentuk ketikan boleh, video boleh. Ada yang kurang jelas tadi teknis pelaksanaannya? Ini nggak berangkat, yang lain nggak berangkat. Sing cowok mimpinnya. Nggak apa-apa, lanjutin. Bahas apa? Serigala. Dibuat orang-orang dulu, ditulis dulu. Misalkan ada yang pendapat, ditulis dulu. Oh ternyata sampai tengah kok ini gitu. Diulangi lagi. Oh ya, untuk produknya boleh dibuat gambar-gambar boleh loh ya. Kayak P5 kemarin dibuat mind map atau apa boleh. Duduk saya diskusinya. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Pelan-pelan, awas ada kabel, ada komputer. Sudah semua? Nah, sekarang kita refleksikan pembelajaran kita hari ini. Kita refleksikan. Silakan menuliskan hal baru atau ilmu baru apa yang saya dapatkan hari ini terkait dengan algoritma. Kemudian bagaimana perasaannya. Tolong dituliskan di Padlet yang linknya sudah saya kirimkan ke Naswa ya. Bentar, saya kirimkan dulu. Dalam kehidupan sehari-hari mau memecahkan masalah dengan menggunakan algoritma. Keren.
Ya, saya kira untuk pembelajaran kita hari ini terkait dengan algoritma, terutama menuliskan algoritma dengan bahasa kita sehari-hari, dengan kalimat kita sehari-hari, kita sudahi dulu. Semoga bisa ke depannya ya, bisa lebih mudah lagi belajar. Kita nanti menggunakan flowchart, tidak dengan kalimat, tapi kita menggunakan flowchart untuk ke depannya setelah ini ya. Boleh kembali ke kelas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kerjasamanya. Bapak Ibu guru penggerak dimanapun Anda berada, tadi Bagustin sudah melakukan praktek mengajar atau pembelajaran di lab yang sudah saya observasi. Nah, saat ini saya akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu percakapan pasca observasi. Gitu. Itu Bagustin, gimana untuk panjenengan tadi sudah mengajar nggih? Ya, Kira-kira refleksinya jenengan gimana tadi? Refleksi anak-anak tadi sudah saya tampung di Padlet. Alhamdulillah hasilnya anak-anak senang, kemudian materi juga terserap dengan baik sepertinya. Terserap dari baik, kalimat-kalimat anak-anak yang disampaikan di Padlet. Oke, terus untuk berikutnya Bu Agustin, gimana kesan panjenengan setelah menyajikan pembelajaran tadi? Senang, puas dengan keaktifan anak-anak dalam menjawab pertanyaan yang saya berikan. Oh, cukup puas ya. Kira-kira apakah sudah sesuai dengan yang panjenengan rencanakan? Hampir. Hampir. Okay. Walaupun belum 100%, tapi sudah hampir. Kira-kira berapa persen capaian yang jenengan peroleh tadi? Sekitar 85%. 85%. Alhamdulillah. Jadi luar biasa. Jadi jenengan sudah anggap sesuai, terus 85% padahal targetnya 100 ya. Tapi 85 itu sudah luar biasa tuh. Iya. Kira-kira yang membuat jenengan puas kira-kira bagian apa Pak Gusti? Bagian pada saat saya memberikan contoh kasus ke anak, kemudian anak saya minta untuk menganalisa 1 menit, 2 menit, ternyata ada yang bisa menyampaikan dengan benar. Oh, sesuai dengan yang jenengan harapkan gitu. Ternyata ada yang berpikir logis dengan menyelesaikan kasus tersebut. Luar biasa Pak Agustin guys. Kira-kira tadi selama panjenengan mengajar tadi, apa yang menjadi kesulitan panjenengan? Kesulitannya proses diskusi. Ya. Karena tadi ada banyak anak yang sakit ya. Jadi ada kelompok yang mungkin kurang komplit ya. Kurang komplit, hanya berempat, kadang masih diem-dieman gitu. Jadi kurang aktif nih. Panjenengan punya nggak solusi untuk gimana biar yang siswa yang nggak aktif tadi itu bisa aktif kembali? Mungkin ini kedepannya saya sering-sering berinteraksi dengan anak pada saat belajar, pada saat pembelajaran terutama, sering memberikan kesempatan anak untuk mengungkapkan pendapatnya. Jadi sehingga pada saat anak diskusi ini anak terbiasa untuk berbicara dengan teman-temannya. Luar biasa Bu Agustin. Jadi perlu ditingkatkan lagi untuk komunikasi biar anak belajar untuk lebih aktif lagi Bu Agustin. Oke, Bu Agustin, untuk yang berikutnya coba jenengan bisa nggak mengidentifikasi kira-kira dari yang panjenengan lakukan tadi dalam pembelajaran tadi apakah sudah sesuai? Nah, kira-kira yang sesuai apa saja Bu Agustin? Yang sesuai tadi anak aktif. Yang pertama itu, yang kedua dari refleksi yang saya dapat, anak-anak sebagian besar sudah paham. Dan dengan perasaan senang menerima materi itu. Alhamdulillah ya. Dan diskusi sebagian besar juga pada semangat. Hanya tadi ada beberapa yang kelompok karena tadi. Terus kalau tadi yang sesuai coba kira-kira yang belum sesuai kira-kira nopo? Yang belum sesuai tadi, yang belum aktif, begitu aktif karena mungkin masih malu-malu dengan kelompok yang baru, yang hasil pemetaan mungkin kan kelompoknya belum terbiasa dengan kelompok yang baru, mungkin agak malu untuk menyampaikan pendapat kepada teman-teman. Jadi sudah punya solusi ya, nanti kedepannya jenengan mau lebih aktif lagi mendekati anak. Terus kira-kira Bagustin, untuk pembelajaran berikutnya strategi apa yang kira-kira apa sih jenengan lakukan biar lebih tertata lagi, lebih bagus lagi agar sesuai dengan
tujuan jenengan ya tadi baru 8%, mungkin bisa Oke. ditingkatkan kembali. Gimana coba? Yang pertama membuat modul ajar yang sudah lebih baik, lebih terperinci, lebih komplit, kemudian membuat media ajarnya juga mungkin lebih menarik bagi anak-anak. Oke, alhamdulillah. Jadi coba tadi yang kita obrolkan tadi nggih, dari awal tadi nggih, Nggih. dari panjenengan penyajian sampai terakhir, kira-kira yang jenengan peroleh apa kira-kira kesimpulannya untuk hari ini? Yang saya peroleh hari ini Bisa untuk kedepannya, nggih. saya harus lebih belajar untuk mengaktifkan anak-anak Iya. lebih semangat Terus lagi. untuk diskusi. Oke. Terus tadi apa Terus membuat bahan tadi ya? Membuat bahan Bahan. yang lebih menarik, Menarik mungkin lagi. yang tidak membuat anak bosan. Oke, Bu Agustin, luar biasa ya, itu untuk pembelajaran yang jenengan lakukan, dan obrolan hari ini cukup menarik juga. Di sini juga saya juga belajar banyak dari panjenengan, biar nanti untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia. Saya kira cukup itu Bu Agustin untuk obrolan ini. Mohon maaf kalau mungkin selama saya mengsupervisi panjenengan ada kekurangan, ada kesalahan. Tidak, saya malah terima kasih. Bapak Ibu guru, calon guru penggerak dimanapun Anda berada, demikian tadi hasil obrolan saya dengan Bu Agustin pada sesi wawancara pasca observasi kunjungan kelas. Saya kira cukup sekian untuk video kali ini. Ada kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.